Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 40. Ingat janji. Aaron kesal ketika mendengar perkataan Lily. "Baby, kamu sangat menggemaskan." Aaron tersenyum dan mencium kening Zahira. Lily yang duduk di depan memilih untuk diam. Tugasnya sudah selesai, melainkan sang tuan. Walau bagaimanapun, Zahira tidak sama dengan gadis yang biasa mengejar Arion. Aaron memandang jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktunya sudah mepet. Untuk membangunkan Zahira juga tidak tega. "Lily, aku butuh bantal dan selimut." "Sebentar, bos." Wanita cantik itu turun dari mobil. Dia mengambil bantal dan selimut dalam bagasi mobil dan menyerahkan bantal itu kepada Arion. Arion merendahkan sandaran kursi hingga rata. Dengan sangat berhati-hati, ia merebahkan tubuh Zahira dan meletakkan bantal di belakang kepala si gadis. "Baby, kamu tidurlah di sini. Tidak apa-apa. Aku tidak tega mengganggu tidurmu karena semalaman kamu pasti tidak tidur." Tersenyum sambil menatap wajah Zahira. "Nanti setelah rapat, aku kembali ke sini. Maaf, aku harus meninggalkan kamu karena ada rapat penting pagi ini. Jika nanti kamu sudah bangun, Lily akan mengantarmu ke ruanganku." Aaron tersenyum dan kembali mencium kening Zahira. Pria itu tersenyum geli saat berbicara sendiri seperti ini. Mengapa dia harus memberitahu Zahira pada gadis itu sedang tertidur? "Lily, kau jaga dan biarkan dia tertidur. Jika nanti sudah bangun, antarkan ke ruanganku." Aaron berkata dengan mata yang fokus memandang Zahira. "Baik, bos. Ingat, jangan cerita kalau aku cium keningnya." Aaron memandang Lily dengan mata yang melotot sebagai bentuk ancaman. Lily tersenyum sinis memandang Arion. "Tidak perlu melihatku seperti itu. Aku akan beri bonus 2 kali lipat kalau mulutmu bisa dikunci." Aaron kesal melihat bodyguard yang tidak ada sopannya dengan majikan. Dia buka pintu mobil dan pergi meninggalkan Zahira yang tertidur lelap. Lily tersenyum penuh kemenangan. Sebrengsek apapun seorang pria bisa berubah hingga 380 derajat jika sudah menemukan cinta sejatinya. Ada rasa bahagia menyusup di ruang hatinya ketika melihat Arion yang sudah menemukan cintanya. Pilih gadis yang berhasil menjinakkan pria itu, seorang gadis cantik yang baik dan cerdas. Meskipun Lily tidak banyak berbicara, wanita cantik itu tetap berharap sang bos bisa hidup bahagia dengan wanita yang dicintainya. Walau bagaimanapun, keluarga Johnson butuh keturunan untuk melindungi harta turun-temurun yang diwariskan keluarga dari ibunya Arion. "Jika bukan karena ada rapat penting, aku masih memilih untuk menatap wajahnya yang cantik." Aaron tersenyum sendiri ketika kalimat itu meluncur dari bibirnya. Pria itu sendiri berlari masuk ke gedung. Langkah kakinya terhenti saat ponsel yang ada dalam saku jasnya berdering. Dengan cepat, dia mengangkat panggilan teleponnya. "Ya, halo paman," jawab Arion. "Cepat ke ruang rapat, kami sudah menunggu." "Baik paman." Aaron memutuskan sambungan telepon. Melihat kedatangannya, para karyawan tampak senang dan antusias. Lebih dari 1 minggu Aaron menghilang, membuat mereka cemas. Aaron tipe bos yang sangat baik, berwibawa, meskipun tidak banyak berbicara. Mereka tuh kehilangan bos yang baik seperti Arion. "Pak Arion, saya senang akhirnya Anda kembali ke perusahaan." Seorang pria berusia sekitar 45 tahun menyapanya. Pria itu tidak berbohong. Dari senyumannya tampak jelas bahwa pria itu tersenyum penuh bahagia. Ada rasa lega di hatinya. Saya melihat sang bos yang tampak sehat seperti ini. "Iya, saya mengalami musibah dan mungkin kalian sudah tahu bahwa David yang sudah mengganti saya."
Aryon tidak segan menyampaikan hal ini kepada bawahannya. Perbuatan yang dilakukan oleh David terlayak untuk disembunyikan. Pria itu tidak tampak terkejut ketika mendengar ucapan Aryon. Dia tahu bahwa David sudah buat curang terhadap perusahaan dan sudah melakukan pembunuhan berencana untuk pemilik perusahaan Johnson Group. Namun, mereka tidak tahu cerita secara detailnya. "Maksudnya bagaimana, Pak?" tanya pria bernama Hartono itu secara berhati-hati. "Dia mencoba membunuh saya. Saya mengalami luka serius bagian perut, dada, tangan, punggung. Karena kondisi luka seperti ini, saya membutuhkan perawatan intensif dan waktu itu untuk istirahat untuk memulihkan kesehatan," Ron berkata dengan sedikit tersenyum. Pria itu tampak marah saat mendengar penjelasan disampaikan Aryon. Dia tidak menyangka bahwa pria yang sudah diangkat menjadi orang kepercayaan itu berbuat serendah ini. "Saya tidak bisa lama-lama, karena saya sudah ditunggu di ruang rapat." Aryon tersenyum dan kemudian melangkah kakinya untuk menuju ke lift. Di dalam lift ini hanya dia sendiri, karena lift disediakan untuk pemilik perusahaan, karyawan yang memiliki jabatan tinggi dan tamu penting saja. Aryon keluar dari dalam lift dan langsung berjalan menuju ke ruang rapat. Pria itu membuka pintu ruangan dan melihat semua pemilik saham sudah berkumpul, termasuk beberapa orang penting di perusahaannya. "Pak Aryon, kami sangat senang melihat Anda dalam keadaan sehat seperti ini." Pria langsung berjalan mendekati Aryon. Tapi pria itu memeluknya sebagai bentuk ungkapan rasa bahagia di hatinya yang memang tidak mampu ditutupi. "Itu saja saya datang. Mana mungkin saya tidak datang." Aryon tersenyum dan menerima uluran tangan dari pemilik saham yang lainnya. Mereka begitu sangat bahagia dan mengucapkan untayan kata syukur saat melihat kehadiran Aryon pagi ini. Setelah mengucapkan kata terima kasih karena sudah mencemaskannya, Aryon kembali duduk di kursi yang berada di samping Sebastian, di mana kursi itu selalu menjadi tempatnya untuk memimpin rapat. "Mengapa kau lama sekali? Seharusnya rapat sudah dimulai 10 menit yang lalu," Sebastian berkata dan mengecilkan suaranya. "Aku ketiduran dalam mobil paman," Aryon berbisik dan tanpa merasa bersalah. Sebastian hanya menggeleng-gelengkan kepalanya memandang keponakannya, dan pria itu tidak bisa mari Aryon lebih lama, karena mereka harus mulai rapat. "Sekarang aku tidak mengomelimu di sini, tapi lihat nanti. Jangan mentang-mentang kau sedang jatuh cinta, ya seenak-enaknya berbuat sesuka hati," Sebastian berkata dengan raut wajah yang kesal. "Paman sudah tua, jangan banyak marah, tahan emosi dan harus bersabar. Ingat, nanti wajah paman jadi semakin tua, tentu paman juga bisa saja terganggu. Jika seperti itu, paman akan semakin kesulitan untuk menceraikan aku bibi." Aryon menahan tawanya. Dia begitu sangat senang melihat wajah Sebastian yang sudah merah padam ketika mendengar ejekannya. "Keponakan brengsek, kau menyumpahi pamanmu." Aryon tidak menjawab dan langsung buka rapat sebagai pengalihan kemarahan sang paman. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.